Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rijan Hidayat Fahmi dari D4LC Pens. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pertemuan yang keempat ini ya. Kita akan belajar tentang Association Rule. Saya menggunakan PPT dari Bapak Ali Ridho Baragba, dosen Pens, ITS. Association Rule. Association Rule itu mencari suatu kaidah keterhubungan dari data. Diusulkan oleh Agrawal, Emelinsky, dan Swamy 1993. Contoh, dalam suatu supermarket, kita ingin mengetahui seberapa jauh orang yang membeli celana juga membeli sabuk. Input dan problema. Inputnya adanya sejumlah transaksi. Setiap transaksi memuat kumpulan item. Problema. Masalahnya, bagaimana caranya menentukan association rule yang memenuhi minimum support dan minimum confidence yang kita berikan. Manfaatnya dapat digunakan untuk market-based analysis, menganalisa kebiasaan customer dengan mencari association dan korelasi dari data transaksi. Sebagai saran penempatan barang dalam supermarket, sebagai saran produk apa yang dipakai dalam promosi. Definisi umum. Definisinya umum. Definisi umum. Item set. Himpunan dari item-item yang muncul bersama-sama. Kaidah asosiasi. Peluang bahwa item-item tertentu hadir bersama-sama. Support dari suatu item set X terhadap support X adalah rasio dari jumlah transaksi di mana item set muncul dengan total jumlah transaksi. Confident atau keyakinan dari kaidah X ke Y ditulis confident X ke Y adalah conf X ke Y sama dengan support X Y dibagi support X. Confident bisa juga didefinisikan dalam terminologi peluang bersyarat. Confident X Y sama dengan PXY sama dengan PXNY per PX. Database transaksi menyimpan data transaksi. Data transaksi bisa juga disimpan dalam suatu bentuk lain dari suatu database MXN. Ukuran support, misalnya I sama 1, 2, sampai M merupakan suatu himpunan dari literal yang disebut item-item. Misalnya T1 sampai Tn merupakan suatu himpunan dari N transaksi di mana untuk setiap transaksi T ke D, T ke C, ke I. Suatu himpunan item X, C, I disebut item set. Suatu transaksi T menemukan suatu item X jika X tanda apa ini nggak tahu. Setiap item X diasosiasikan dengan suatu himpunan transaksi TX, D, E, D. Kita langsung masuk ke contoh. Contoh ada transaksi sampai T1 sampai 10 dengan tipe barangnya A misalnya. A, B, C, D. Jumlah transaksi 10, D-nya 10. Memunculkan item A pada transaksi TA sebanyak 3. Yaitu pada T1, T2, T8 supportnya A sama dengan 0,3, 3 per 10. Keyakinannya 3 per 10, 0,3.
TCD sebanyak 5 kali, yaitu pada T1, T3, T5, T6, T9 support CD 5/10 sama dengan 0,5. Frequency item set adalah item set yang mempunyai support minimum support yang diberikan oleh user. Item set A 0,3 B. Jadi item set ini merupakan banyaknya nilai A pada transaksi 1 sampai 10. Ini adanya 3. Item setnya seperti ini, data ini. Kemudian kita menghitung confident A ke C, support A, C dibagi support A. A priori, prinsip a priori sebuah subset apapun dari suatu frekuens item set harus frekuens. L3 sama dengan ABC, ABD, ACD, ACE, BCD. Penggabungan sendiri L3, L3, ABCD dari ABC dan ABCD, ABCD. Pemangkasan pemasangan ACDE dibuang karena ADE tidak dalam L3. C4 ABCD. Contoh a priori. Database TDB 10. Kita dapatkan supportnya dan nilai transaksi tersebut. Item setnya 2 item set, tapi supportnya dihitung di sini. Ruang pencarian database di D. Trik a priori pada level 1. Trik a priori pada level 2. Contoh latihan. Ada 5 transaksi roti, selai, dengan barang yang dibeli roti, selai, mentega, susu, dan coklat. Kita akan membuat suatu association rule dari data tersebut dengan menghitung support dengan confident. Yang kita pakai adalah minimum support 0,3 dan confident 0,8. Dari data tersebut, kita buat item set dari masing-masing barang. Misalnya roti, selai, mentega. Karena transaksi roti paling banyak, jadi 0,8, selai 0,2, mentega 0,6. Dan dari transaksi ini, 5 ini, roti selalu ada di masing-masing. Jadi roti memiliki support yang tertinggi, confident support yang tertinggi 0,8. Dan item setnya 2 transaksi. Roti dan mentega supportnya 0,6 dan lainnya di bawah 0,3. Jadi yang kita hitung roti, support roti. Jadi confident roti jika keyakinan pelanggan membeli roti akan yang beli roti juga beli mentega. Supportnya roti, support roti mentega dibagi support roti. Keyakinan pelanggan membeli roti dan mentega dibagi keyakinan pelanggan membeli roti. Artinya dari ini support roti dan mentega 0,6. Jadi pelanggan yang membeli roti dan membeli mentega supportnya 0,6, sedangkan pelanggan yang membeli roti 0,8. Jadi 0,6 dibagi 0,8 hasilnya ada 0,75%. Jadi tidak ada 25% orang yang membeli roti tidak membeli mentega. Artinya keyakinan pelanggan membeli mentega juga membeli roti
Supportnya adalah mentega. Support mentega, pelanggan membeli roti, mentega dan roti dibagi support mentega. Jadi setiap pelanggan yang membeli mentega ada 6. Dari 6 pelanggan yang membeli mentega dan pelanggan yang membeli mentega membeli roti juga ada 6 juga. Jadi ketika ini dihitung 0,6 dibagi 0,6 sama dengan 1 atau 100%. Jadi jika pelanggan membeli, keyakinan pelanggan membeli mentega, pasti mereka juga membeli roti. Itulah gunanya association rule. Sekian, terima kasih dari saya, Legend Fahmi dari D4 LJ Pens.